Gila, si Yoko ngisi bensin motor tua. Abangnya sampai kaget lihat motor antik begini. Dia langsung cabut. Alasannya baterai habis, padahal emang pengen pamer motor keren doang. Sekarang dia boncengan sama si Airi. Mereka touring santuy di dunia yang udah kiamat. Biar nggak bosen, mereka main sambung kata. Si Airi malah nyebut makanan mewah, bikin lapar aja. Si Yoko malah blunder. Dia nyebut kata berakhiran N. Fix kalah telak dia. Sampai di Hakone, mereka ngecharge motor pakai panel surya bekas. Kreatif banget anjir. Iseng masuk toko kosong, zong. Cuma nemu kaleng kosong doang. Apes banget. Si Yoko malah ngeprank jualan es krim gaib. Si Airi langsung ngamuk lah, dikira beneran. Gokil. Mereka nemu tank tempur canggih nganggur di pinggir jalan. Rezeki nomplok banget nih. Ternyata ada ransum militer. Mereka langsung piknik santuy di atas tank. Enak banget kayaknya. Pemandangan pecah abis. Gunung Fuji kelihatan jelas. Langsung deh mereka selfie buat kenang-kenangan. Waduh, petaka. Tiba-tiba tanknya nyala sendiri dan nganggap mereka musuh. Panik gak tuh? Tanknya beneran nyembak doang. Mereka langsung lari berbirit-birit dikejar monster besi itu. Sial, jalan buntu. Tanknya udah ngunci target. Nyawa mereka beneran di ujung tanduk. Plot twist gila. Si Airi loncat dan tangannya jadi senjata. Anjir, dia robot ya. Sekali tembat laser, tanknya langsung meledak hancur lebur. Gila sih, si Airi OP parah. Abis aksi gila itu, mereka tepar kecapean. Tapi untung selamat. Gokil banget petualangannya. Lanjut jalan, nemu kapal bajak laut nyasar di hutan. Pemandangan di sini emang ajaib. Akhirnya nemu surga dunia. Mereka berendam di air panas alami. Hilang semua capeknya. Sebelum lanjut, mereka doa dulu di kuil. Moga-moga perjalanan selanjutnya nggak ketemu tank lagi ya. Si Yoko cuma bisa ngayal lihat dunia luar dari layar hypertak. Kasian banget mereka dikurung di bunker bawah tanah. Akhirnya bebas. Mereka langsung gaspol ke permukaan. Pemandangan lautnya gokil parah. Saking senengnya, Yoko malah teriak begolu ke arah laut. Emang agak lain nih bocah. Masuk wilayah Yokohama, kotanya udah jadi hutan beton. Mereka touring santuy di atas reruntuhan. Buset, jembatannya putus. Hampir aja mereka nyemplung ke laut. Jantung mau copot. Gila, separuh kotanya udah tenggelam. Gedung-gedung pencakar langit jadi kayak pulau karang. Perut lapar, Yoko inisiatif mancing. Si Airi malah ngejar burung camar, dikira ayam goreng terbang kali ya. Dapat ikan gede, anjir. Sedetik kemudian ikannya dicaplok hiu raksasa. Apes banget dah. Gagal makan enak, Airi malah nemu mayat robot. Dijamper pakai aki motor, hidup dong. Si robot panik lihat badannya sendiri. Dia bingung kenapa tangannya jadi besi rongsokan. Ternyata dia cyborg militer. Namanya Ichiro, tapi dia ngaku namanya Sword Shan, biar keren dikit. Ingatannya hilang total. Untung Yoko nemu foto keluarganya di dompet. Dia punya anak istri ternyata. Langsung gaspol ke Yokosuka buat cari jejak masa lalunya. Bonceng 3 seru juga nih. Sampai sana, kotanya kosong melompong. Bener-bener kota mati. Cuma ada suara angin doang. Pas baterainya habis, ingatan sedihnya balik semua. Dia ingat senyum anak istrinya sebelum dia jadi mesin. Lanjut jalan, ada kapal selam gede gaban nyangkut di gunung. Pemandangannya absurd banget. Di danau kawah, ada paus mutan loncat. Alam udah ngambil alih tempat ini sepenuhnya. Ichiro sadar, keluarganya udah lama nggak ada. Dia teriak frustasi ke laut bebas. Nyesek banget dengernya. Akhirnya dia milih tinggal di situ. Dia mau ngejaga kenangan keluarganya di kota mati ini. Salam perpisahan yang jantan banget. Yoko sama Airi lanjut touring lagi, ninggalin teman baru mereka. Dunia udah berubah total. Jalan raya yang dulu macet sekarang jadi hutan beton yang sunyi senyap. Panasnya gila. Yoko sama Airi udah lemes banget. Mana air minum habis, baterai motor juga sekarat. Rezeki nomplok. Pas lagi putus asa, mereka nemu sungai yang airnya jernih banget. Gak asal minum, Yoko ngecek kualitas airnya dulu pakai gadget canggih. Aman, gak ada racun. Langsung disaring dan diteguk. Gila, segernya berasa sampai ke tulang-tulang. Abis minum, sekarang perut yang demo.
mereka mulai ngejarah rumah kosong buat nyari makanan. Apes banget, baru aja mau masuk, satu komplek perumahan malah runtuh jadi debu di depan mata. Untungnya mereka nemu satu rumah yang masih kokoh. Langsung deh Yoko masuk buat investigasi. Sialan, pas Yoko duduk santai, kursinya malah patah. Jatuhnya sakit banget tuh pasti. Tapi di balik kesialan ada keberuntungan. Di bawah lantai ternyata ada stok makanan kaleng segudang. Tanpa babi bu, Yoko langsung ngancurin furniture buat dijadiin kayu bakar. Barbar tapi efektif. Pesta pora, mereka makan lahap banget sambil nikmatin sunset. Momen langka di dunia yang udah hancur. Malamnya mereka istirahat. Airi nunjukin peta ke tempat tujuan selanjutnya. Katanya sih surga motor. Besoknya, mereka nekat motoran lewat jalur kereta monorel yang udah jadi taman gantung. Pemandangannya gokil. Sampai juga di Tokyo Big Sight, gedung segede gaban yang bentuknya kayak piramida kebalik. Dalamnya udah kayak kolam perenang raksasa. Sepi banget, nggak ada tanda-tanda pameran motor. Zong abis, ternyata event terakhir di sini bukan pameran motor, tapi pasar komik doujinshi. Kecewa dikit nggak ngaruh, mereka langsung ganti kostum buat main air di pantai buatan. Kejutan gila, tiba-tiba muncul penguin liar. Ternyata tempat ini udah jadi markas mereka. Seru parah, Yoko sama Airi berenang bareng pasukan penguin, bener-bener healing total. Pas lagi santai, tiba-tiba HP Airi nangkep sinyal radio. Ada suara manusia lain. Ternyata masih ada penyiar radio yang siaran di Akihabara. Harapan buat ketemu orang lain makin gede. Sampai juga di Akihabara, tapi zong banget. Kotanya udah jadi hutan beton kosong ngelompong. Mereka nyari stasiun radio, tapi malah nemu gedung tua yang udah berlumutan parah. Malah nemu harta karun. Ada cafe mate yang isinya kostum-kostum lucu. Yoko langsung punya ide gila. Gak pakai lama, Yoko langsung dandanin Airi. Pas tirainya dibuka, hasilnya bikin mimisan. Gokil, Airi jadi maid, Yoko jadi butlernya. Mereka malah asyik photoshoot di tengah reruntuhan. Lagi asyik foto, tiba-tiba muncul monyet. Ternyata, kota ini udah dikuasain sama hewan liar. Gak cuman monyet, ada gerombolan kapibara juga. Udah kayak kebun binatang lepas aja nih kota. Makin aneh aja, ada burung purba sama kudanil lagi santuy berendam. Alam bener-bener ngambil alih, tapi nggak semuanya lucu. Di balik semak-semak, ada predator buas yang lagi ngintai mangsa. Anjir, harimau gede banget langsung nerkam rusa di depan mata mereka. Darah di mana-mana, ngeri banget. Mereka langsung kicep. Untungnya si harimau lagi sibuk makan, jadi mereka bisa kabur pelan-pelan. Akhirnya ketemu juga gedung radionya. Letaknya persis di depan stasiun, tapi kondisinya udah parah. Pintunya kekunci rapet, tapi untung ada monyet pinter yang bukain jalan dari dalam. Rezeki anak soleh. Masuk ke dalam, suasananya gelap gulita dan horor abis. Cuma modal senter HP doang. Dasar Yoko iseng, dia pura-pura jatuh ke lorong lift cuma buat nakutin Airi. Mukanya Airi sampai pucet gitu. Setelah naik tangga belasan lantai, akhirnya mereka sampai di depan pintu studio bisiaran. Pas dibuka, zong, ruangannya kosong melompong. Gak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Cuma ada satu PC tua yang nyala sendiri. Ternyata siarannya otomatis pakai program komputer. Kaget dong, tiba-tiba kameranya ngomong sendiri. Kenalin nih, Jiro, AI yang jadi DJ radio selama ini. Lagi asyik ngobrol, mati lampu. Tenaganya cuma ngandelin panel surya tua yang udah soak. Mereka nemu catatan dari penciptanya. Ternyata Jiro ditinggalin buat ngehibur siapa aja yang masih hidup. Gak tega lihat Jiro sendirian, Yoko mutusin buat benerin sistem kelistrikannya. Misi penyelamatan dimulai. Mereka kerja keras semalaman, ganti kabel sana-sini biar siarannya bisa lancar lagi. Besok paginya, sukses besar. Radio Akihabara kembali on air dengan tenaga penuh. Puas banget rasanya. Mereka lanjutin perjalanan dengan senyum lebar, ditemani lagu dari radio. Kacau balau, roda motor mereka kejebak lumpur dalam banget. Si Yoko panik setengah mati, tapi Airi santai aja. Yoko maksa ngegaspol, ban malah selip. Motornya ngepot dan pure. Mereka berdua nyungsep mandi lumpur. Bukannya marah, mereka malah ketawa ngakak lihat muka cemong masing-masing. Airi malah iseng nambahin lumpur ke muka Yoko. Gak ada pilihan, dorong manual pole. Berat banget gila, tapi mereka pantang menyerah sampai akhirnya nemu jalan keras. Abis mandi lumpur, waktunya bersih-bersih.
Yoko nyiram motor kesayangannya sampai kinclong lagi. Lapar, Yoko masak gula campur soda kue. Aduk sedikit, langsung meledak jadi roti manis raksasa. Ajaib bener. Bentuknya emang aneh, tapi rasanya enak banget. Mereka makan lahap banget sampai pipinya gembung. Malamnya mereka camping, rakit tenda biru di pinggir jalan, lumayanlah buat istirahat seadanya. Sambil rebahan, Yoko curhat kalau dia lebih suka tidur di tenda daripada di kasur empuk. Jiwa petualang sejati. Yoko nemu catatan tua dari DJ radio zaman dulu. Isinya pesan buat terus percaya sama kekuatan musik. Terharu banget, Yoko langsung meluk Airi dari belakang. Momen manis di tengah dunia yang sepi. Suasana malam itu aneh banget. Angin mati total. Air sungai tenang kayak kaca. Heningnya bikin merinding. Tiba-tiba air pecah. Ikan jaka raksasa loncat tepat di depan muka mereka. Gede banget woi. Pas nengok ke atas, ada bulan biru super gede. Pemandangan langka yang cantik tapi nyeremin. Besoknya cuaca makin gila. Angin kencing banget. Motor sampai oleng-oleng dihajar badai. Apes nambah lagi. Ban motor kena paku sampai bocor. Firasat buruk Yoko beneran kejadian. Untung mereka jago. Bongkar ban, tambal dalamnya, pompa lagi. Skill mekanik level dewa nih. Langit langsung berubah hitam pekat. Petir nyamber-nyamber. Badai gede datang ngamuk. Hujan deras banget turun. Jarak pandang nol, mereka nekat nerobos badai pakai jas hujan. Jalanan udah berubah jadi sungai. Motor mereka ngebelah sungai kayak jet ski. Gila, bahaya banget. Makin parah, tornado air mulai muncul di mana-mana, ngepung jembatan yang mau mereka lewatin. Modal nekat, Yoko tancap gas. Mereka ngebut di tengah kepungan monster angin. Salah sedikit, kelar hidupnya. Nyaris mati. Detik-detik terakhir, mereka berhasil masuk gedung parkiran sebelum disapu angin. Di dalam gelap, Yoko gemeteran ketakutan. Airi langsung meluk erat buat nenangin dia. Selamat. Gila, mereka nyampe di Umi Hotaru. Ada mesin bor raksasa bekas bikin terowongan. Gede banget anjir. Yoko langsung narik tali lonceng kebahagiaan. Suaranya kenceng, tapi sepi banget nggak ada orang. Malamnya mereka cuma bisa liatin foto lama di HP. Katanya pemandangan di sini harusnya cakep banget. Pas ketiduran, Yoko mimpi indah banget. Tempatnya jadi rame, terang benderang, penuh jajan. Si Chitose muncul di mimpi nawarin burger. Yoko langsung lahap tuh makanan. Mukanya bahagia banget gila. Dia juga nemu vending machine legendaris yang masih hidup. Kopi manis khas Chiba nih bos. Tapi sayang, cuma mimpi. Pas bangun, realitanya gelap gulita. Cuma ditemenin api unggun doang. Penasaran sama mimpinya, mereka nekat jalan-jalan ke dalam gedung tua yang udah hancur parah. Mereka nemu vending mesin yang sama kayak di mimpi. Tapi kondisinya udah rongsokan berkarat. Hoki parah. Di bawah mesinnya beneran ada kopek 500 jatuh, persis kayak di mimpinya tadi. Lagi seneng nemu duit, tiba-tiba suasana mencekam. Ribuan mata merah nyala di kegelapan. Anjir, ternyata itu gerombolan tikus mutan. Mereka langsung nyerbu ganas banget. Yoko nendang tikusnya pakai obor, Airi nembakin pakai ketapel. Tapi musuhnya kebanyakan gila. Kepepet, mereka loncat ke atas truk tua. Tikus-tikus itu masih ngejar di bawah, ngeri banget. Sialan, obor Yoko jatuh ke tumpahan bensin, apinya langsung nyamber kemana-mana. Mereka lari sekenceng-kencengnya, sesetik kemudian truknya meledak dahsyat banget di belakang. Untungnya motor mereka ada di situ. Yoko langsung tancep gas nerobos lautan tikus. Gila, ledakannya makin gede. Mereka dikejar bola api raksasa di dalam terowongan. Akhirnya mereka berhasil keluar pas badai petir. Pemandangannya serem tapi keren banget. Besok paginya cuaca cerah banget. Mereka santuy jemur baju sambil nikmatin angin laut. Yoko ngecek kondisi Airi, nempelin jidat kayak ngecek demam. Untung adiknya gak apa-apa. Udah seger lagi, mereka lanjutin perjalanan. Motoran santai di jalanan yang udah hancur dimakan alam. Mereka mampir dulu ke kuil khusus motor yang udah tua banget. Suasananya tenang, pas banget buat istirahat sebentar. Doanya simple tapi ngena banget. Si Yoko cuma minta biar bisa terus touring bareng Airi selamanya. Sweet parah. Perjalanan lanjut lagi. Yoko nyanyi lagu ciptaan sendiri yang liriknya absurd banget, bikin Airi cuma bisa geleng-geleng kepala.
Tiba-tiba di tengah jalan nongol gerbang besi raksasa banget. Bentuknya aneh banget, penuh sama bola-bola gantung. これは科学 Ternyata itu gerbang sains. Kalau dilihat dari sudut beda, bola-bolanya bakal ngebentuk wajah ilmuwan terkenal. Gila, canggih banget desainnya. Yoko heboh nyariin menara matahari, padahal itu adanya di Osaka. Dia salah server, malu-maluin aja nih bacah. Untung Airi pinter, langsung dijelasin bedanya. Abis itu tetap dong, wajib selfie dulu, biar eksis walau salah tempat. Akibat sok tahu jalan tanpa lihat peta, mereka malah nyasar ke rawa-rawa antah berantah. Haduh, dasar buta map. Akhirnya nemu juga patokannya. Roket H2I segede gaban berdiri tegak di tengah hutan. Keren parah, ini sih bukan mainan. Pintu masuk rahasianya ternyata lewat telepon umum jadul ini. Mereka bingung banget cara pakainya gimana. Si Yoko gaptek banget, megang gagang teleponnya aja kebalik. Sumpah, ngekak banget lihat tingkahnya. Pas gagangnya diangkat, malah turun ke bawah tanah. Ternyata ini lift rahasia menuju markas tersembunyi. Pintu kebuka, langsung disemprot asap tebal. Panik dikit nggak ngaruh, ternyata cuma proses sterilisasi doang. Masuk ke dalam, suasananya kayak film sci-fi. Ruangannya putih bersih, beda banget sama dunia luar yang udah hancur. Airi langsung masuk ruang perbaikan. Si Yoko yang manusia tulen malah disuruh ikutan check up juga. Pas di-scan mesin canggih, dia malah ketiduran pules banget. Bangun-bangun dibilang sehat walafiat. Kocak! Keluar ruangan, dia kaget lihat Airi pakai helm astronot. Kirain udah dimodif jadi alien, taunya cuma iseng doang. Balik ke permukaan, tahu-tahu udah sore aja. Seharian di bawah tanah, bener-bener lupa waktu. Airi bawa oleh-oleh makanan astronot, es krim sama takoyaki kering. Bentuknya aneh tapi bikin penasaran. Pas dicoba, rasanya beneran enak dong. Teksturnya unik, garing-garing gimana gitu. Lagi asik ngemil, HP Yoko dapat notif update misterius. Ternyata fitur baru buat ngumpulin stempel perjalanan. Misi selanjutnya udah jelas, Kasumi Gaura. Tapi malam ini mereka mutusin buat camping dulu di sini. Mereka tidur di reruntuhan planetarium tua. Atapnya bolong, jadi bisa lihat bintang beneran. Keren banget view-nya. Sambil mandangin langit, mereka nyanyi bareng. Momen santuy kayak gini emang paling mahal harganya. Airi lagi mode sniper nih. Dia ngincer bebek liar yang lagi santuy berenang. Headshot, bebeknya langsung KO seketika. Makan besar nih malam ini. Yakitori. Sementara itu, Yoko malah girang banget mainan lumpur sawah. Aneh banget emang. Dia nemu rencon gede, terus langsung ngebanting Airi ke dalam lumpur. Gulat bebas dimulai. Lihat tuh, Airi sampai ditanam kayak umbi-umbian. Cuma sisa kepalanya doang yang nongol. Abis main, mereka langsung ngeeksekusi tuh bebek. Bulunya dicabutin paksa tanpa ampun. Gila, Yoko tanpa ragu ngeblack perutnya buat ngeluarin jeruan. Sadis banget, tapi pro banget. Kelar masak, mereka iseng balapan lari naik menara tua. Ambisius banget, padahal tangga semua. Pas sampai atas, napas udah mau putus. Langsung tepar dua-duanya di lantai. Tapi pemandangannya worth it banget. Mumpung di atas, mereka scan kode QR buat koleksi stempel. Lagi asik ngobrol, Yoko baru ingat sesuatu yang fatal. Dagingnya gosong ditinggal di bawah. Lanjut perjalanan, mereka sampai di gerbang sirkuit legendaris Motegi. Udah jadi hutan rimba tempatnya. Begitu masuk trek, Yoko takjub banget sama luasnya. Sisa-sisa kemegahannya masih kerasa. Sial banget, pas mau jajal trek, motornya malah mogok kehabisan baterai. Gagal maning. Malamnya syahdu banget, banyak kunang-kunang. Yoko nangkep satu, terus mulai ngelantur soal jiwa. Pas tidur, Yoko ngimpiin masa kejayaan sirkuit ini. Suara mesin balapnya berisik banget. Di mimpinya, dia jadi pembalap pro yang lagi gaspol. Adrenalinnya bener-bener muncak. Pas melek, dia masih ke bawah suasana. Untung Airi datang bawa baterai full tank. Semangat udah balik, Yoko langsung siap-siap. Airi jadi gadis payung dadakan ngibarin bendera start. Yoko langsung tancep gas. Dia ngerasa kenceng banget kayak di mimpi tadi. Padahal aslinya ya elah, pelan banget kayak siput lagi jalan-jalan sore.
Ekspektasi versus realita. Pas finish, mukanya asem banget. Kecewa berat, speednya nggak sekeren imajinasinya. Penasaran? Airi mau nyoba naik. Kasihan. Kakinya gantung nggak nyampe tanah. Langsung nyerah deh. Akhirnya mereka boncengan santuy berdua. Biarpun pelan, yang penting happy muterin sirkuit. Mereka nekat masuk gedung gelap, nemu robot rongsokan. Si Yoko iseng banget main nyalain saklar aja. Gila, listriknya langsung nyamber kemana-mana. Satu gedung nyala terang benderang. Ternyata ini museum motor. Koleksinya gokil abis, tapi ada yang aneh di belakang mereka. Anjir, robot yang tadi malah hidup dong. Bikin jantung mau copot aja. Namanya Isak, tapi langsung dipanggil Aichan. Dia nawarin diri buat jadi pemandu wisata. Mereka nyobain naik koleksinya. Si Yoko kelelep di mobil, Airi malah kayak bocil naik moge. Masuk ke zona balap, isinya monster semua. Mobil F1 sama motor kencang berjajar rapi. Dia pamerin motor balap legend warna kuning. Katanya mesinnya masih hidup dan bisa lari. Gak pakai lama, mereka langsung jadi mekanik dadakan. Begadang semalaman buat benerin tuh motor. Paginya motor udah ready. Mereka langsung ganti kostum balap biar makin kece. Pas dinyalain, suaranya gahar banget anjir. Bikin gendang telinga geter. Yoko langsung gaspol. Buset, motornya liar banget sampai standing. Hampir aja dia nyisim aspal. Yoko mulai dapat feel-nya. Dia melibas tikungan tajam kayak pembalap pro. Gak mau kalah, si Airi nyusul pakai supercar. Tapi dia nyetir pakai VR dari garasi. Curang banget woi. Airi gak main-main. Dia ngedrift pakai supercar buat ngejar Yoko. Skillnya ngeri banget. Balapan dimulai. Motor lawan mobil. Seru parah. Mereka ngebut kayak orang kesetanan. Tiba-tiba merinding. Sirkuit yang tadinya sepi jadi rame sama arwah pembalap masa lalu. Gokil. Mereka beneran balapan bareng hantu. Suasananya pecah banget. Magical banget. Si Aichan cuma bisa ngeliatin dari jauh. Dia bangga banget ngeliat mereka berdua. Kelar balapan, Yoko seneng banget. Tapi pas dia nanya soal hantu tadi, Airi malah nggak lihat apa-apa. Pas nengok ke Aichan, lah dia udah mati total. Badannya balik jadi rongsokan tua. Ternyata semua kemewahan tadi cuma ilusi terakhir si robot. Aslinya tempat ini udah hancur belur dari lama. Akhirnya mereka nyium bau laut nih. Si Airi langsung hyperaktif banget di atas motor. Woi, hati-hati. Hampir aja tuh bocah nyangkut di lampu jalan saking girangnya. Ya elah, jalannya putus total. Dermaga feri yang mereka cari ternyata udah tenggelam jadi sejarah. Si Yoko malah mimpi indah pas zaman ferinya masih mewah dan rame banget. Pas melek, zong abis. Kapalnya udah jadi rongsokan karatan yang nyangkut di tebing. Lanjut jalan, mereka mampir ke gua bekas tambang. Dinginnya nusuk tulang, cuma 4 derajat. Dalamnya gelap gulita kayak dungeon. Si Airi malah nakut-nakutin soal jadi mumi kalau nyasar. Misi cari stempel malah ribet karena ada di langit-langit. Terpaksa di zoom pakai kamera HP buat dapetin gambarnya. Keluar dari goa, mereka nemu batu raksasa yang konon dibelah pendekar zaman dulu. Lagi asik ngomongin mitos, tiba-tiba batu segede gaban longsor ke arah mereka. Gila, petir nyamber tuh batu sampai hancur lebur pas di depan muka. Hoki seumur hidup. Si Yoko langsung sujud syukur. Dia yakin banget itu perlindungan dari roh pendekar. Masuk jalur pegunungan, si Yoko malah keasikan miring-miring di tikungan tajam banget. Si Airi yang dibonceng sampai pucet. Dia teriak-teriak minta pelan saking ngerinya. Jalannya putus lagi. Mereka harus nuntun motor lewat pinggiran tebing yang sempit banget. Ada celah gede di depan. Modal nekat, si Yoko ngegas motornya buat loncat. Terbang wey, pendaratan mulus. Motor butut ini emang tahan banting banget. Nyampe di air terjun, liftnya udah mati total. Terpaksa turun manual lewat semak-semak. Apes, si Yoko kepleset di tebing dan ngejeret si Airi jatuh bareng. Mereka gelindingan parah sampai ke dasar jurang. Sumpah, ngilu banget liatnya. Untungnya selamat. Pas nengok, pemandangan air terjun plus pelangi raksasa langsung nyambut mereka. Saking indahnya, si Yoko sampai nangis terharu. Perjuangan mereka kebayar lunas. Dunia udah kiamat, tapi si Yoko malah girang banget dapat ikan di danau merah ini. Kelar makan, mereka lanjut gaspol motor bututnya. Tujuannya nyari spot wisata masa lalu. Mereka sampai di gerbang kuil tua. Patung penjaganya serem, tapi udah lumutan parah. Lihat patung monyet, mereka malah ikutan pose Mizaru, Iwazaru, Kikazaru. Kompak banget recehnya.
Si Airi dengar suara misterius dari jauh. Tanpa babi bubu, Yoko langsung tancap gas ke sana. Mereka pakai cara kuno buat nentuin arah. Anehnya, insting mereka nunjuk ke tempat yang sama. Sampai lokasi mereka bengong. Satu bukit isinya lobang semua, kayak sarang semut raksasa. Gila! Penasaran, mereka nekat masuk. Dalamnya gelap, tapi dindingnya nyala hijau neon. Estetik abis. Yoko sempat parno dikira sarang serangga, tapi untungnya cuma lumut doang. Tengah malam, Airi kebangun dengar suara berdenging. Dia coba bangunin Yoko, tapi temennya kebo banget. Pas keluar, dia malah nemu kucing hitam. Kirain suara kucing, ternyata bukan. Tiba-tiba muncul bola hitam melayang. Benda itu nyerap semua cahaya, bener-bener gelap gulita. Modal nekat, Airi nyentuh bola itu. Detik berikutnya dia langsung kesedot masuk ke dimensi lain. Anjir, sekejap mata dia udah ngambang di luar angkasa. Pemandangannya gokil banget, bumi kelihatan jelas banget. Ternyata itu alien yang lagi ngajak ngobrol. Kelar curhat, Airi langsung dibalikin lagi ke bumi secepat kilat. Dia nongol dari lubang lain dengan muka bingung. Yoko yang baru bangun malah plonga-plongo, gak paham situasi. Airi cerita kalau alien itu udah nunggu ribuan tahun buat ngeliat kemajuan manusia. Plot twist banget. Besoknya Yoko langsung ngegas motornya nanjak bukit curam. Dia mau buktiin kalau manusia itu gak lemah. Ban motornya selip. Untung ada Airi. Dia dorong motor itu enteng banget, kayak dorong mainan. Perjuangan gak ngehianatin hasil. Dari puncak mereka bisa lihat sisa-sisa peradaban manusia yang indah banget. Suasana malam di pinggir danau syahdu banget. Si Yoko curhat betapa dia cinta mati sama momen tenang kayak gini. Paginya dia semangat banget mau lihat pemandangan, tapi realitanya malah sung parah. Kabut tebel nutupin jalan sampai jarak pandang nol. Jalanannya juga hancur lebur. Si Airi dengan santuy ngejelasin kalau ini ulah cuaca ekstrim yang ngerusak aspal. Hampir aja nyium batu gede. Untung refleksnya cepet. Kalau telat dikit bisa bonyok tuh. Sial, jalan buntu. Ada longsor gede ngeblokir jalan. Terpaksa mereka harus cari rute lain. Gak habis akal, mereka nekat hiking nembus kabut. Pegangan tangan kencang biar gak hilang ditelan asap putih. Pas sampai puncak, Yoko ngeliat bayangan raksasa. Dia lari sampai hampir jatuh ke jurang saking keponya. Untung si Airi sigap nangkep tangannya. Ternyata itu cuma fenomena alam. Bayangan mereka sendiri yang kena bias cahaya. Dan boom, pas kabut hilang, Gunung Fuji langsung pamer keindahan di depan mata. Gila, cakep banget. Plot twist, ternyata semua petualangan tadi cuma mimpi indah pas dia tidur di dalam bunker sempit. Hidup aslinya monoton banget. Tiap pagi dicek kesehatan sama mesin bawel, berasa kayak tahanan. Sarapannya juga cuma blok protein hambar. Dia cuma bisa ngayal makan enak lihat foto di HP retaknya. Bosan belajar matematika, guru AI-nya PK banget. Langsung diganti nonton film dinosaurus, auto happy. Lanjut latihan skill survival. Mulai dari bertani sampai bedah daging virtual, persiapan wajib buat masa depan. Pas pelajaran olahraga, robot sparringnya malah rusak dan bocor oli. Yah, namanya juga barang rongsokan. Tiba-tiba ada kabar gembira. Kakaknya bilang kondisi di luar udah aman buat ditinggalin sekarang. Momen perpisahan yang berat, mereka harus ninggalin kakaknya yang cuma bisa diem di dalam sistem. Pintu bunker kebuka lebar, cahaya matahari asli langsung nyambut mereka setelah sekian lama dikurung. Gila, dunia luarnya indah banget. Reruntuhan kota udah nyatu sama alam, bener-bener pemandangan yang bikin merinding. Tanpa ragu, Yoko langsung ngegas motornya. Petualangan menembus dunia baru resmi dimulai, bro.